Sebuah kisah Rasulullah SAW ketika masih tinggal di kota Mekah. Ketika itu masih tinggal di rumahnya Bunda Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ketika itu banyak di antara kaum kafir Quraisy yang menaruh kotoran-kotoran di pintunya rumah Rasulullah SAW ketika itu. Jadi ada kotoran-kotoran semua ditaruh di depan pintunya rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ketika baginda Rasulullah SAW membuka pintu, maka dia melihat banyak kotoran-kotoran sudah berkumpul di depan pintunya, sehingga nggak bisa lewat. Kalau mau keluar mesti kena, saking banyaknya seperti itu. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Baginda Rasulullah SAW mencontohkan sebuah akhlak yang begitu bagus, yang ini yang harus kita contoh dan kita lakukan. Ketika itu baginda Rasulullah SAW mengumpulkan sampah-sampah dan kotoran-kotoran tadi, ya, mengumpulkan tanpa istilahnya apa? Tanpa merepet, ya, tanpa merepet. Kalau kita kan bergumam, apa gitu seterusnya, merepet gitu. Tapi enggak, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah mengumpulkan sampah-sampah tadi, kotoran-kotoran tadi, kemudian satu kalimat yang keluar dari baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, beginilah cara kalian memperlakukan tetangga kalian. Syuf. Beginilah cara kalian memperlakukan tetangga kalian. Maka seketika itu, ketika mereka mendengar kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, maka ketika itu orang-orang yang melihat bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan sampah-sampah dan kotoran tersebut, mereka merasa malu sendiri. Mereka merasa malu tersendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Sungguh indah apa yang telah dicontohkan oleh datang daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sabar. Kalau kita sudah kasih tahu sama tetangga kita, minta maaf, tolong dijaga suara musiknya, misalkan kalau ada yang hidupin musik, suara TV-nya misalkan, kalau ada yang hidupin TV dan seterusnya. Kita kasih tahu baik-baik. Kalaupun tidak mau dengar, ya sudah, kita biarin, kita sabar, ya, kita akan mendapatkan pahala sambil kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diberikan hidayah, agar diberikan pemahaman, ya. Sehingga kita pun hidup enak. Oh, ini ujian Allah bagi saya, agar saya lebih bersabar kepadanya. Indah jemaah sekalian rahmatullah, kalau kita bertetangga sesuai dengan aturan syariat. Maka oleh sebab itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sekali-kali kita meremehkan perkara-perkara yang kecil ini. Perkara tetangga kita ini. Ya. Jangan sampai keimanan kita yang sudah kita bina dengan ibadah-ibadah kita puasa, ya, kita sholat, tahajud, dan seterusnya, ternyata ada satu sisi yang membuat tetangga kita terusik. Ada satu sisi yang membuat tetangga kita tidak nyaman dari perbuatan-perbuatan kita. Maka oleh sebab itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari menjadi tetangga yang baik. Mari menjadi contoh tetangga yang baik bagi diri kita, buat tetangga kita, sehingga kemudian pun dia menjadi yang baik bagi diri kita. Dengannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa hidup lebih damai, lebih tenang, dan lebih nyaman, di samping kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. STA TV Media Syiar Islam.